Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung. Dan ini adalah jam tangan Speck & Son yang desainnya nge-homage Patek Philippe Aquanaut versi chronograph. Karena yang versi non-chrononya juga ada ya. Tapi kali ini kita review yang seri Speck 0006 dulu, yang ada chrononya. Dan ini pakai mesin quartz ya, bukan automatic. Harganya juga cukup terjangkau. Ini gue dapet dari tokonya The Time Dep yang ada di Shopee. Waktu video ini dibuat, harganya ada di kisaran 750 ribuan aja. Masih cukup terjangkau lah kalau kita lihat spek yang ditawarkan. Dan kalau nanti kalian mau beli juga, link pembeliannya udah gue siapin di deskripsi. Terus untuk varian warna, yang gue tahu sih ada 4. Ada varian hitam, biru, hijau, dan rose gold. Kemarin gue sempet posting juga di tab komunitas buat minta pendapat kalian ya, varian mana yang mau di-review. Dan ternyata banyak banget yang request varian biru ini. Tapi berhubung di sini udah ada 3 varian, hitam, biru, sama hijau. Yang rose goldnya sayang banget ketinggalan. Jadi 3-3-nya ini bakal kita tampilin di video. Cuma porsi yang biru pastinya akan lebih banyak tampil, karena ini suara mayoritas. Oke, apakah 750.000 adalah harga yang pantas buat jam tangan ini? Yuk, langsung aja kita bahas. Mulai dari desain, kita udah tahu lah ya, desainnya ini hampir 100% plek-ketiplek banget sama desainnya Patek Philippe Aquanaut. Mulai dari dial, bentukan case, sampai model strapnya. Jadi menurut gue sih nggak perlu kita bahas lebih lanjut ya soal desainnya, karena udah pasti oke lah. Kita langsung fokus aja ke detailnya nih. Untuk bagian dial, di sini dia 1 layer. Pattern garis-garisnya yang saling silang ini rapi. Terus untuk printing-printingnya juga bagus. Warna putihnya putih terang. Tegas banget dan detail kecil-kecilnya juga dapat. Kemudian fitur tanggal juga cakep. Pinggirannya udah dikasih frame. Walaupun nggak dicat warna putih ya, tapi ini udah kelihatan lebih sopan. Terus bagian marker yang bentuknya angka, ini dia timbul tapi nggak applied. Dia nyatu sama dialnya. Bagian hands juga untuk cuttingnya kelihatan halus. Dan di varian biru sama hitam ini, untuk jarum detik panjang dan kecilnya, dia warnanya orange. Kalau menurut gue sih bagus, tampilan dialnya jadi nggak monoton. Warnanya kelihatan lebih hidup gitu ya. Tapi selera juga sih, kalau kalian lebih suka yang jarum-jarumnya seragam satu warna, itu ada di varian hijau sama rose gold. Oh ya, untuk jarum detik kecilnya ini dia berfungsi sebagai detik stopwatch. Kita bisa tekan tombol atas untuk start atau stop. Terus tombol yang bawah untuk reset. Selain itu, jam tangan ini juga nggak pelit ngasih luminusnya. Nggak cuma ada di jarum jam sama menit aja nih. Lumenya ini ada juga di marker dan indeks-indeks jamnya. Walaupun ya nyalanya nggak terang-terang banget, tapi segini sih udah cukup lah ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas build quality-nya. Jam tangan ini udah menggunakan material hardlex untuk bagian kacanya. Kalau benar artinya ini bagus. Lebih bagus daripada kristal mineral biasa, karena dia lebih jernih dan lebih kuat. Cuma ya levelnya masih di bawah sapphire crystal. Jadi masih harus tetap hati-hati buat pemakaiannya. Kemudian bagian case materialnya 316L stainless steel sampai ke tombol-tombol dan crown. Udah bagus banget pastinya. Dan yang nggak kalah bagus menurut gue adalah finishing dan detailnya. Di sini dia menggunakan 2 jenis finishing, polish dan brush. Kalau dilihat dari depan atau atas, di sini akan kelihatan bagian bezel finishingnya brush dengan arah vertikal. Terus sisi bezel yang melengkung dan bagian atas selaknya dikasih finishing polish atau glossy. Kemudian kalau kita lihat dari samping, ini ada penampakan 2 finishing juga. Bagian case-nya brush dengan arah horizontal, sedangkan bezel bagian sampingnya polish. Overall ini cakep banget. Apalagi pas gue lihat bagian tombol juga ternyata dikasih detail dengan 2 finishing. Ini benar-benar niat dan totalitas banget sih. Sampai detail sekecil ini pun mereka eksekusi juga. Pokoknya case-nya ini juara lah. Oh ya, satu lagi yang jadi nilai plus dari jam tangan ini, untuk crown ternyata udah pakai yang tipe screw down, kayak yang banyak dipakai di jam tangan diver.
Harusnya sih water resistnya minimal bisa lebih dari 50 meter ya, karena dia lebih kedap udara. Lanjut untuk strap, bahannya rubber atau karet. Kalau gue bilang sih ini bahan yang kayak silikon ya, karena dia teksturnya kenyal dan lentur. Terus di bagian atas ada pattern yang sama kayak dialnya. Jadi antara dial dan strap ini nyambung banget. Nah, yang unik di sini dia pakai clasp yang biasa dipakai di jam tangan mahal. Ini jenisnya butterfly clasp, materialnya juga udah bagus. Cakep banget, di sini tertulis nama brand. Terus di bagian atas juga ada logo brand sama nama brandnya. Yang kalau ditutup dia akan ketemu. Cakep banget. Cuma yang agak jadi kendala satu sih, ukuran lugnya ganjil 21 mm. Berikutnya pindah ke bagian belakang. Untuk material case backnya stainless steel, modelnya screw down. Di tengah-tengah ini ada logo brand, terus pinggirannya ada keterangan stainless steel, water resistnya 50 meter, udah relatif aman kalau mau dipakai berenang. Terus ada juga keterangan Japan movement. Yuk, langsung aja kita cek jenis movementnya. Oke, ini sesuai yang tertulis di deskripsi produk, tipenya VD53C dari TMI. Yang mana ini masih produknya Seiko juga. Dan ini bukan mesin yang kelasnya entry level banget ya. Ini udah next level. Jadi untuk kualitasnya pun udah lebih bagus. Kalau untuk baterainya tipe SR920SW dari Seizeiken. Ini produk Jepang juga. Mantap. Nah, untuk ukuran diameternya masih cukup ideal, ada di angka 39, sekian, hampir 40 mm. Tebelnya 11 mm, tapi untuk lug-to-lugnya lumayan panjang, 49 mm. Kalau dipakai di tangan gua yang lingkarnya cuma sekitar 15,8 cm, untuk diameternya sih masih masuk ya. Cuma emang ujung-ujung lugnya ini udah agak offside. Kalau tangan kalian lebih gede sedikit aja dari tangan gue sih, untuk jam tangan ini bakalan ideal banget. Dan sebenarnya di tangan gue juga ini dipakai masih enak juga sih. Oke, kesimpulannya untuk harga 750 ribuan, jelas ini worth it banget. Secara desainnya dapet, detailnya juga bagus, kelihatan niat. Case-nya udah 316L stainless steel, udah pasti bakalan awet, anti korosi. Ukurannya juga masih tergolong ideal. Ditambah mesin yang dipakai juga udah next level, bukan kelas entry level lagi. Untuk strap dan buckle-nya juga desainnya kelihatan mewah. Cocok lah ya. Ini cocok banget buat yang senang sama jam tangan homemade yang mengutamakan kualitas dengan harga yang cukup terbatas. Dan kalau boleh dinilai dari 1 sampai 10, gua kasih nilai 85 lah. Oke guys, itu tadi review dari Speck & Sound SP0006 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.